sekali nggak punya apa-apa, gelap gitu. gulita, sama kayak teman-teman yang lain gitu. Cuman prosesnya bokap untuk dapat semua legalisasi atau paperwork semuanya ya, itu panjang banget guys. Jadi perjuangannya yang notabene itu nggak gampang, yang nggak, wah Bang Andi enak nih ke Amerika langsung dapat surat, langsung dapat residen permanen atau green card gitu kan. Sebenarnya nggak banyak ceritanya, panjang banget. Bener-bener Bang, saya juga panjang itu kalau wah sulit, butuh perjuangan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lagi jalan-jalan nih, lagi mau pindahan rumah, pindah kerja. Tapi guys, yang lu perlu tahu, yang nonton semua nih, ini vlog gua hari ini di Kudeta nih, di Kudeta. Jadi gua kan banyak ngobrol, nanya-nanyain orang nih, ya kan. Sekarang gua malah ditanyain sama dia, kok bisa ke Amerika, itu kenapa gitu kan? Jalannya gimana Bang nih? Nah, ini di Kudeta nih vlog gua nih. Langsung aja dijamret kamera ini ya. Oke bro. Juga bingung. Oke, saya dari Banyuwangi bro, Hendik. Bang, kok bisa lama? Wah, langsung. Ya langsung gitu kok bisa lah. Enggak, maksudnya kok bisa lama ke sini dulu. Ke Amerika. Stay, ke Amerika. Ada itu gambarnya? Enggak ada. Ini gitu aja. Ini. Gua bisa datang pertama kali ke Amerika. Iya, Bang. Gua baru, Bro. Masa baru, Bro? Hampir 20 tahun. Wah, 20. Sama yang setengah tahun, Bro. Jauh. Jauh. Ini dulu sih ceritanya sih panjang banget, gak cukup kali vlog. Tapi enggak keluarga di sini ya, Bang? Keluarga tadinya enggak. Tadinya awal-awal tuh bokap dulu di sini. Oh, bokap tahun 86 kalau nggak salah masuk Amerika. Oh, gitu. Jadi sama kayak kalian gitu pakai visa. Sebenarnya visa kerja itu nggak ada. Sekarang udah nggak ada nih teman-teman ya. Terus visa itu waktu bokap datang ke sini pakai visa kunjungan guys. Jadi nggak ada siapa-siapa, visa kunjungan seperti biasa gitu. Cuman karena ya situasi dan kondisi dan lain-lain, bokap perlu duit, mungkin langsung kerja ya, kerja sampai di sini sama sekali nggak punya apa-apa, gelap gulita, sama kayak teman-teman yang lain gitu. Cuman prosesnya bokap untuk dapat semua legalisasi atau paperwork semuanya ya, itu panjang banget guys. Jadi perjuangannya yang notabene itu nggak gampang, yang nggak, wah Bang Andi enak nih ke Amerika langsung dapat surat, langsung dapat residen permanen atau green card gitu kan. Sebenarnya nggak banyak ceritanya, panjang banget. Bener Bang, saya juga panjang itu kalau wah sulit, butuh perjuangan Bang. Nah, setelah pakai visa kunjungan itu ya bokap selalu ikut lotre visa kayak ini loh, lotre green card. Terus dalam masa waktunya yang gelap itu, gelap gulita itu, ya dia ngeplay sesuatu lah, pakai lewat jalan yang apa, pakai lawyer segala macem ya. Gitu. Cuman ya tembus-tembusnya begitu dia ikut lotre dapat itu berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali. Gitu ya Bang. Sabar ya. Dengan terus kesabaran ya? yang kuat banget, bokapnya gigih ya. Akhirnya dapat juga gitu loh. Dapat itu bokap dulu gajinya nggak kayak kita yang sekarang ini, baji chef sekarang ini yang gajinya 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Dulu berapa? Dulu itu paling gaji bokap itu nggak sampai 2.000 bro. 2.500 itu juga kaki sampai sengkel. Itu gue sempat ngerasain waktu pertama kali gue masuk Amerika. Itu gaji sekitar 2.000-an. Karena per hour di tempatnya bokap kerja itu waktu itu pasarannya masih $5 per satu jamnya. Nah itu untuk dapetin 2.500 itu tamunya harus restoran itu sampai keluar gitu, namanya sampai 1.000, 1.500 kayak gitu. Nah itu dengan perjuangan kayak gitu bokap ngurus surat dan akhirnya dapet. Ya dengan ekonomi yang berantakan juga di rumah gue itu sampai, bukan gue ini anak orang kaya yang ke Amerika dengan sama bergelimang harta, punya banyak duit gitu, enggak. Nah gue ditinggalin bokap tuh dari umur gue masih SD itu bokap pindah ke Jakarta, terus SD itu gue ditinggal ke Arab, terus ketinggal ke Amerika itu sampai gue SMA. SMA baru bokap itu kelar surat-suratnya. Dan kalau begitu dia dapat green card itu dia nge-apply citizen. Nge-apply citizen itu akhirnya
akhirnya dapatlah dia. Nah kalau citizen di sini kan otomatis semua keluarganya yang dicantumin ikut dan otomatis bisa langsung masuk sebagai residen permanen gitu. Nah itu ceritanya, dan itu dari 86 sampai 86 bang? Iya, bokap dari 86 loh. Jadi perjuangannya itu memang sampai pernah dikejar-kejar polisi Pak Lurah gitu ya, ngumpet di cooler kayak gitu-gitu. Wah, itu perjuangannya bokap kayak gitu ya. Sampai sekarang gua ada di sini nih karena bokap semua ini. Nah dari situ satu persatu anaknya dibawa, gua terus ibu nyokap gua, adik-adik gua, nah semua kayak gitu. Jadi perjuangan yang itu sebelumnya itu gua juga di Indonesia nge-apply visa juga bro. Oh gitu. Sempat sampai ke bawah 50 juta dibawa lari orang. Sama agent itu, bukan agent ya, nggak maksudnya perorangan personal agentnya. Yang ngurus ya bang ya? Ya, yang membantu kepengurusan gitu ya. Itu hati-hati dengan teman-temannya. Yang lain, karena duit itu bisa merubah segalanya ya. Betul. Pokoknya ambil lah uang gua, rugi 50 jutaan itu, hilang, angus gitu. Jadi panjang banget bro. Panjang banget ya. Iya, terus apalagi yang lo mau tanya? Gini bro, ini baru Bang Andi ini asalnya dari Banyuwangi bro, sama ya bang ya? Bokap nyokap ya Banyuwangi. Oh Bang Gua lahir di Surabaya. Oh Surabaya, nyokapnya dari Banyuwangi bro. Nyokap asli Banyuwangi. Oke, sip. Keluarga bokap Banyuwangi. Gitu ya. Berarti perjuangannya panjang ya bang ya? Panjang. Berdarah-darah sama bro. Kita berdarah-darah. Emang apa ya kalau berdarah-darahnya itu bukannya perang kayak iya betul. Main pisau kena potong kayak itu kan berdarah. Terus pernah kena api itu bokap mukanya, kena bakar waktu nyalain kompornya itu mati dibakar. Itu kayak gitu berjuangnya banyak kalau gua ceritain. Lama ya. Bikin satu buku itu nggak cukup ya, lama ya. Nah, itu cerita gua singkat ya. Kalau teman-teman banyak yang nanya sih, Bang Andi udah residen permanen di situ, sebenarnya gua nggak mau jawab, bukannya gua apa-apa yang nanti ada yang bilang orangnya nggak mau lah, maksudnya kan banyak teman-teman juga kalau yang baru dapat surat mengeksplor surat-suratnya gitu. Wah, gua ini warga negara nggak perlu lagi kayak gitu. Betul. Jadi cukup kalian tahu aja di vlog gua, kalian nonton gimana sih. Oh Bang Andi pasti kalian udah tahu lah. Jadi nggak perlu gua cerita. Gua green card, gua ini nggak perlu. Karena itu cuma status bro. Kita di sini semua sama. Cari uang, intinya cari uang. Betul, nyari uang. Gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar semangat cari uang, udah itu aja, jangan mikirin gua nggak perlu surat atau yang lain-lain. Itu ketemu prosesnya begitu kalian udah nyampe sini gitu ya. Jadi memang nggak boleh di negara manapun pakai visa turis kerja, nggak boleh. Cuman kalian kan ada beberapa orang mungkin pas pakai visa turis datang ke sini kehabisan dana terus harus kerja gitu kan. Harus kerja. Dalam proses kerja itu lu cari usaha untuk cari gimana caranya bisa legal kerja tinggal di Amerika bebas gitu ya. Gimana caranya? Lu searching aja atau lu ketemu link-link teman-teman yang bisa dipercaya, gimana bang prosesnya ke lawyer atau segala macam, biayanya berapa kan bisa tanya. Seperti nanti misalnya kayak lu ketemu gue, lu bisa tanya prosesnya gimana sih kayak gitu-gitu. Nah itu ketemu sendirinya di sini, bukan dulu tanya-tanya di YouTube atau di Instagram segala macam, karena itu satu hal yang sensitif gitu ya, nggak boleh. Ada beberapa YouTuber yang berusaha menjelaskan itu sedetail mungkin. Nah itu sebenarnya itu harus nggak boleh. Hati-hati lah, nggak boleh. Karena kita di sini banyak teman-teman yang statusnya mungkin kurang lebih sama ya. Jadi jangan bikin teman-teman itu kena imbasnya, tersinggung atau kena imbasnya gitu loh. Jadi biarkan aja mereka hidup. Lo kalau bikin vlog kita bikin vlog yang real aja, yang normal kayak lu kehidupan di Amerika itu kayak gimana, kerjaan lu kayak gimana, kayak gitu. Kalau yang lain-lain bisa kita jelaskan atau lewat WA segala macem kan gitu. Nah sekarang cukup di sini. Ini makasih banget gue di Kudeta nih, gue bisa memperjelas. Iya benar. Jadi jangan salah persepsi orang Amerika. Dan orang Amerika itu bukan ada agen kerjaan, nggak ada di Amerika, nggak ada agen kerjaan. Betul. Jadi kalaupun ada agent berangkatin visa kunjungan itu sebagai kebantu aja pengisian ini segala macam. Kayak saya ini ke Bang Andi gratis coy. Gratis. Kerjaan. Enggak ada agent. Ini kerja udah. Iya, kalau jemputnya enggak. Jemput.
kesimpulannya gini bos, apa kalau ke Amerika nggak ada yang instan, butuh proses. Yang penting doa, proses, semangat. Yang penting semangat bang. Cari informasi gitu, gimana caranya. Gitu. Gak ada yang instan. Banyak juga yang nanya berapa sih bang biaya ke Amerika. Gue nggak bisa jelasin karena masing-masing orang beda, betul. Relatif. Bukan kan tergantung. Lu mau berangkat pakai tiket pesawat musim-musimnya tinggi, ya lu keluar duit banyak lah. Gitu. Lu berangkat ke seasonnya lagi season yang murah ya dapat yang murah gitu kan. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya, job ke embassy aja berapa sekarang? 3 juta kayaknya bang ya? Interview itu? Iya. Interview itu 3 juta. 1.600.000. Oh iya. $160. Iya, itu itu murah. Lu bisa ngurus personal sendiri aja, nge-apply langsung ke US Embassy-nya. Kalau kalian mau berkunjung ke Amerika gitu kan, nge-apply dengan persyaratan apa biasanya harus meyakinkan kalau emang lu itu emang benar-benar mau jalan-jalan atau kunjungan ke Amerika gitu. Itu aja sih intinya. Cuman begitu mau, wah, gua kayaknya betah nih tinggal di Amerika. Kan lu bisa cari prosesnya gimana untuk tinggal di Amerika bisa legal gitu loh, kayak gitu. Jadi banyak cara sebenarnya ya. Dengan kesabaran atau mungkin mau pulang 6 bulan, sebelum 6 bulan dikasih pulang, silakan pulang gitu kan. Nggak ada apa-apa. Yang penting begitu kalian tinggal di sini, nggak melakukan sesuatu yang merugikan negara atau kriminal yang lain-lain ya. Itu menurut gue sih aman. Oke aja lah gitu ya. Jadi nggak bisa gue bilang aman juga enggak, cuman itu tergantung nasib dan amal perbuatan kalian. Niatnya yang penting lu buat kerja, buat keluarga, memperbaiki kehidupan ekonomi di Indonesia. Ya bukannya gue di Indonesia, wah Bang Andi ini nyuruh orang Indonesia ke Amerika, enggak. Betul. Kalau kalian di Indonesia itu punya pendapatan oke, ya di Indonesia aja lah gitu lah. Nggak perlu lah ke Amerika. Kalau kalian pengen punya pengalaman bekerja di luar negeri kan silakan aja gitu. Gua kan nggak maksain, kita kan nggak maksain lu untuk Amerika. Lu benci Indonesia enggak, justru gua cinta Indonesia bang. Gua mengalami gitu loh. Gua cari kerja di Indonesia tuh memang susah gitu. Susah minta ampun kalau lu nggak ketemu celana dalam orang dalam maksud gua. Itu susah juga ya kan, lu nggak bisa menutup apa namanya rahasia, itu kan rahasia umum ya. Nyari kerja gua ngerasain, nyari kerja harus butuh paperwork yang benar-benar nunjukin kalau lu tuh profesional di bidangnya gitu ya. Kalau di sini enggak nyari kerja bro. Iya, keterampilan udah. Skill, iya lu bisa mempertanggungjawabkan skill itu sama juragan. Udah. Lu deal gaji udah. Iya. Gitu aja di sini. Enggak perlu lu mana ada SKKB. Ada ijazah itu enggak perlu. Yang gitu penting keterampilan ya. Kecuali kalian ada spesifikasi lu mau kerja di pemerintahan, ya otomatis lu harus legal dong di sini, terus harus punya surat-surat yang lengkap dan lu harus punya pengalaman sesuai dengan ijazah pengalaman lu itu. Kayak mau jadi nurse nih atau pelayanan rumah sakit di tempat umum, kan lu butuh kayak sertifikat nurse gitu. Lu harus sekolah dulu. Lu bisa di sini juga kalau punya surat lu mau sekolah di nurse dan gajinya itu lumayan gede bro gitu. Betul nurse kayak perawat lah gitu ya. Atau kalian bisa kerja di rumah-rumah orang sebagai apa namanya, bukan PRT itu ya, pengatur rumah tangga atau namanya di sini apa ya, asisten rumah tangga ya. Bukan ini lagi, itu juga gajinya lumayan. Iya. Kadang-kadang itu dari situ kalian kerja di orang itu bisa dikasih surat paperwork karena orangnya udah tua terus butuh lu ngerawat gitu ya, lu butuh lu, nah itu bisa bos itu atau yang dirawat lu itu bisa ngasih surat ke kalian. Itu banyak kejadian di Indonesia, di Amerika. Iya, orang Indonesia dapat surat dari bos-bosnya mereka sebagai asisten rumah tangga tadi gitu. Kalau cewek nikah sama cowok bule ya itu bisa ya? Bisa loh, kayak surat cowok nikah sama orang bule. Cowok sama bule bisa ya? Nah, gua ngingetin buat cewek nih, kalau nikah sama bule, kalau bisa diislamin dulu kalau bagi kalian yang muslim ya. Gitu. Hati-hati. Kalau laki-laki kan kita biasa nggak apa-apa. Karena laki-laki itu kepala rumah tangga, jadi main decision dia kan. Iya betul. Jadi nggak bakalan itu otomatis nggak bakalan ngikut gitu loh, kayak gitulah. Saya ngingetin aja ya buat temen-temen yang beragama muslim gitu, hati-hati. Kadang-kadang juga mereka memanfaatkan, lagi cinta dideketin, kalau enggak biasanya kalau cinta gila udah bang, kalau cinta itu bucin kan. Bucin cinta udah sekarang bucin. Alah udah jadi orang gila itu.
Gitu sih ceritanya bro. Ada lagi bro? Ya banyak sebenarnya bang. Tanyakan bang. Masih belum keluar di otak ini. Nanti ini guys, nanti banyak ya. Bang, lu panggilan siapa sih? Panjang banget nama Marif. Hendrik. Hah? Hendrik. Bang Hen. Bang Hen. Hen itu ayam ya, anak ayam. Bejo gak apa-apa bang? Bejo ya. Jadi Bro Bejo ini nanti bakal menjelaskan Bejo Amerika ya. Perjalanannya gimana, proses bikin visa dan berapa waktu bikin visa nanti ada di vlog gua guys. Jangan kemana-mana pokoknya. Dibagiin ke temen-temen nih. Wah ini kalau mau Bang Andi mau bikin duit, mau bikin vlog tiap hari gitu kan. Terus mau bikin vlog banyak, dia harus video ini harus di-share nih teman-teman gitu loh. Iya, siap, Cuk. Gokil men, gua ketemu orang Banyuwangi di Kudeta nih. Kudeta. Asu tenan. Alhamdulillah, saya juga bersyukur ini, Cok. Kenal Bang Andi, bisa belajar segalanya. Yang penting belajar masaknya, Bro. Dia kan punya turunan ya, Bang ya. Berarti itu kayak penyakit turunan. Hah? Enggak kayak penyakit kayaknya jadi turunan. Bukan, kebetulan bro. Kebetulan kepaksa berarti ya? Kepaksa masak ya? Iya, bukan kepaksa sih sebenarnya. Kalau bilang paksa, gue berarti nggak ikhlas dong jalannya. Tapi gini, nggak ada pilihan gitu. Iya benar. Nggak ada pilihan. Awalnya juga bang, banyak juga yang nanya, bang, kok bisa jadi tukang masak? Atau banyak juga yang nanya sama chef-chef yang lain ya, kok bisa jadi tukang masak? Semua teman-teman di sini nggak ada, sama sekali pengalaman nggak ada. Nol. Istri saya juga nggak percaya bang kalau saya bisa masak. Bang. Nah, iya, masa bang. Bisa masak? Alah, ya, karena terpaksa. Karena ini di Indonesia tuh tukang masak biasanya perempuan. Betul. Nah itu tradisi ya kayak gitu. Kalau sini di Amerika tukang masak tuh laki-laki bro. Betul. Jadi gimana ya? Ya begitu bokap ada link tukang masak ya anaknya datang ya otomatis jadi. Kalau di Indonesia jadi ini apa namanya? Kayak kalau misalnya pejabat bukan pejabat kerja misalnya jadi ini anaknya jadi ini itu apa namanya KKN gitu kan kayak KKN enggak sih sebenarnya nggak ada pilihan memang linknya adanya di tukang masak ya udah anak-anaknya jadi tukang masak gitu loh kayak gitu bukan pilihan ya bang Hah? Bukan pilihan ini bukan ya? Bukan. Apa tadi gue bilang? Bukan pilihan. Ya. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nah, saya juga nggak ada pilihan, Bang. Adanya mana? Mau jadi kerja jadi apa orang gue nggak punya link kemana-mana awal-awalnya kan? Betul. Nah dari situ gue mencintai pekerjaan gue dan dari mencintai itu ya udah jadi senang jadi bisa. Iya. Awalnya sih lu apapun kerjaan kalian gitu ya, lu harus berani mencintai itu kerjaan. Kalau enggak lu nggak bakalan bisa, nggak akan bisa lu jadi tukang masak atau apapun gitu ya. Kalau lu nggak mencintai itu kerjaan gitu. Nah buktinya sekarang kita banyak juga semua teman-teman bukan gua doang tukang masak lebih dari 20 tahun banyak men. Dia masak dari umur 20 di sini ada itu sampai sekarang itu ada. Jadi banyak. Ini cuman teman-teman yang lain ini belum explore dirinya mereka mungkin karena ya lain lah ya. Maksudnya gua mewakili mereka gitu. Banyak teman-teman di Amerika ini yang orang Indonesia gitu ya. Khususnya generasi sekarang masuk tuh banyak di tukang masak. Jadi tukang masak restoran Cina, restoran Jepang, restoran Itali atau banyak gitu. Jadi wah kalau di Indonesia kemarin tukang masak kok perempuan gitu kan. Betul. Di sini enggak, perempuan jarang ya bang ya. Jarang. Di sini jarang malah perempuan jadi chef gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau pertama emang sulit, tapi kalau kita enjoy itu lah ya. Ini mencintai tadi lah. Cintai pekerjaan lah. Gak usah gak usah mengeluh. Enjoy gitu aja. Lu boleh, tapi jangan terlalu biasa lah itu, manusiawi lah ya. Kayaknya udahlah panjang banget. Oke, kita sambung. Kapan-kapan kita bikin vlog lagi lah. Oke, coy. Pokoknya banyak info-info yang kalian bakalan dapat di channelnya si Andi ini gitu ya. Ini juga salah satunya subscriber ya. Terinfluence kayak penyakit kan ini. Iya, ini penyakit virus nih. Kalau virus kepositifan nggak apa-apa, kebaikan virus kan? Tapi virus bagus lah. Virusnya dampaknya bagus sih. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy.